Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Six hours later. Tomorrow, the next day. 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Robideat akan mempresentasikan. Saya dari kelas 10-1, saya akan membuat video hafalan tugas pendidikan Pancasila. A. Gagasan para pendiri bangsa atau negara tentang dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan pedoman atau pegangan hidup bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian gagasan menurut KBBI berarti pemikiran atau ide. Secara umum, gagasan merupakan sesuatu yang dihasilkan dari pemikiran, pengusulan, kemauan, serta harapan yang kemudian disampaikan atau diperdengarkan. Gagasan dapat mulai didefinisikan sebagai konsepsi yang ada dalam pemikiran dari hasil pemahaman mental, kesadaran, atau aktivitas. Selanjutnya, gagasan dalam kajian filsafat Yunani dan filsafat Islam melibatkan gambaran tentang imajinasi misi yang secara berlalu. Tujuan dalam menyampaikan gagasan berupa data bukti, hasil penalaran, dan pemikiran lainnya agar dapat meyakinkan pendengar atau pembaca tentang kebenaran mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia kemerdekaan atau mempersiapkan hal mengenai tata pemerintah Indonesia merdeka. Ketika kepengurusan BPUPK dibentuk tanggal 29 April 1945, BPUPK beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas mengawasi selama jalannya sidang. Kurang lebih 4 bulan berdiri BPUPK, kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sidang pertama BPUPK mulai dilaksanakan sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada awal pembukaan sidang pertama BPUPK, Ketua BPUPK Dr. Rajiman Wediodingrat melontarkan pertanyaan dalam pidatonya, apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk? Sekurang-kurangnya terdapat 3 pokok bahasan yang disampaikan, yaitu sebagai berikut. A. Apakah Indonesia akan dijadikan sebagai negara kesatuan atau negara federal, Bundesstaat, atau negara perserikat Staatenbund? Masalah hubungan agama dan negara. Dan C. Apakah negara akan menjadi republik atau kerajaan? Suasana sidang saat itu pun relatif bebas dari gangguan dan tekanan penguasa Jepang sehingga para anggota sidang secara leluasa mengemukakan gagasannya. Menurut sebagai sumber sejarah, terutama arsip koleksi Pringodindo menyebutkan beberapa nama yang berpidato pada sidang BPUPK. 1. Pada tanggal 29 Mei 1945, diantaranya yaitu R.M. Margono, D. Sosrodiningrat, Sumitro Wranata Kusuma, Urjaningrat, Surjo, Mr. Susanto Tirtoprojo, Sudirman, Dasad, Prof. Ruseno, dan R. Aji. Gagasan tokoh pendiri bangsa atau negara. 1. Muhammad Yamin. Dalam rapat sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945 tertulis bahwa Muhammad Yamin tidak secara khusus menyampaikan dasar negara. Namun demikian, Muhammad Yamin mengemukakan dasar negara yang 3,
yaitu 1. Permusyawaratan, 2. Perwakilan, 3. Kebijaksanaan. Rasionalisme. 2. Wiranata Kusuma. Dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, Wiranata Kusuma menyatakan pentingnya keselarasan atau harmoni dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan syarat utama yakni rasa persatuan yang tidak membeda-bedakan, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Wurjaningrat. 3. Wurjaningrat. Dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, Wurjaningrat mengatakan bahwa kemerdekaan harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia. 4. Susanto Tirtoprojo. Dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, Susanto Tirtoprojo mengatakan bahwa dasar fundamental negara antara lain: 1. Semangat kebangsaan, 2. Hasrat persatuan, 3. Rasa kekeluargaan. 5. Dasad. Dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, Dasad mengatakan bahwa Indonesia merdeka harusnya berdasar pada iman dan tawakal kepada Tuhan Allah yang mengendalikan langit dan bumi. 6. Muhammad Hatta. Dalam pidatonya pada tanggal 30 Mei 1945, Hatta mengatakan bahwa dasar ketuhanan harus diwujudkan dengan memisahkan urusan agama dari urusan negara. 7. R. Abdurrahim Pratali-Kram. Dalam pidatonya pada tanggal 30 Mei 1945, Abdurrahim menyatakan bahwa dasar negara yaitu 1. Persatuan rakyat, 2. Agama Islam dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi pemeluk agama yang bukan Islam. Dr. Supomo. Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyatakan bahwa dasar persatuan, semangat kekeluargaan, dan semangat gotong royong sangat relevan dengan corak masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Supomo juga menyatakan agar negara memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 9. Ki Bagus Hadikusumo. Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, Ki Bagus meminta agar Islam menjadikan dasar dan sendi negara. 10. Ir Soekarno. Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memaparkan 5 dasar negara bagi Indonesia merdeka yang disebut Pancasila, yakni 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan. 2. Gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara pada sidang pertama pada Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK. Meskipun keanggotaan BPUPK terdapat perwakilan Jepang yang berjumlah 7 orang, namun tokoh-tokoh Indonesia dapat dengan leluasa menyampaikan ide atau gagasannya tanpa ada gangguan dan tekanan penguasa Jepang. A. Gagasan Muhammad Yamin tentang rumusan dasar negara. Tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan gagasan tentang rumusan dasar negara yang bersifat lisan dan tertulis. Gagasan Muhammad Yamin yang bersifat lisan: 1. Peri kemanusiaan, 2. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan kerakyat. Gagasan Muhammad Yamin yang bersifat tertulis: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Gagasan Supomo tentang rumusan dasar negara. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mendapat kesempatan untuk berpidato. Dalam pidatonya, Supomo mengusulkan rumusan dasar negara: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Konsep bentuk negara yang diusulkan oleh Supomo yaitu integralistik. Konsep tersebut dimaknai sebagai negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya,
yang mengatasi seluruh golongan-golongan dalam lapangan apapun. C. Gagasan Soekarno tentang rumusan dasar negara dalam pidato 1 Juni 1945. Mengapa pada tanggal 1 Juni 1945 kita memperingati sebagai hari lahirnya Pancasila? Jawaban dari pertanyaan ini adalah pada saat penyampaian gagasan tentang dasar negara Indonesia, Ir Soekarno merupakan tokoh salah satu anggota BPUPK yang menjawab secara utuh dan komprehensif menjawab pertanyaan Ketua BPUPK tentang dasar negara Indonesia. Bahkan beliau mengutarakannya selama 1 jam tanpa menggunakan teks. Menurut pemikiran Ir Soekarno, sebuah filosofi Groundslag atau pemikiran yang akan menjadi dasar bagian negara Indonesia merdeka harus bersifat kuat dan mencerminkan nilai-nilai paling mendasar, hakiki, dan penting untuk mengatur kehidupan bernegara yang didurikan di atasnya. Atas saran dari kawan Ir Soekarno yang merupakan ahli bahasa pemikiran, beliau diberi nama Pancasila. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, giliran Ir Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Dengan demikian, konsep awal Pancasila adalah Panca Dharma. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Selesai berpidato, kemudian atas petunjuk seseorang teman ahli bahasa, isi pidato mengenai rumusan dasar negara tersebut oleh Ir Soekarno dinamakan Pancasila. Menurut Ir Soekarno, jika rumusan dasar negara Pancasila itu terlalu panjang, maka dapat diperas menjadi trisila, yaitu 1. Nasionalisme, 2. Sosio-demokrasi, 3. Dan ketuhanan. Selanjutnya dapat diperas kembali menjadi ekasila, yaitu rumusannya menjadi sila gotong royong yang artinya negara yang didirikan oleh semua dan untuk semua. B. Dinamika kelahiran Pancasila. Menurut Hurlok, pengertian dinamika adalah suatu tenaga kekuatan selalu bergerak berkembang yang bisa menyesuaikan diri secara memadai terkait dengan keadaan yang sedang terjadi dan mampu menjadi faktor yang berhubungan akan mematang dan juga faktor pembelajaran. 1. Dinamika sidang BPUPK. Pertama, alat belakang terbentuknya BPUPKI pada tanggal 8 Maret 1942. Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat yang dikenal dengan Perjanjian Kalijati. Pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Jepang yang bernama Kaiso dalam sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo memperbolehkan daerah Hindia Timur atau Indonesia merdeka. Pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk BPUPK. Pembentukan BPUPK bertujuan untuk menyelidiki segala hal yang diperlukan sebagai bentuk persiapan negara Indonesia kemerdekaan. B. Bagaimana susunan keanggotaan BPUPK? Pemerintah pendudukan Jepang menyusun keanggotaan kelompok dalam BPUPKI menjadi 5 kelompok, yaitu 1. Kelompok birokrat, 2. Kelompok independen, 3. Kelompok ulama, 4. Kelompok pergerakan nasionalisme, 5. Kelompok perwakilan Jepang. Dalam kelompok-kelompok yang telah dibentuk Jepang, berikut jumlah keanggotaan jika dijumlah secara keseluruhan. 1. Orang ketua yakni dari Rajiman Wadidingrat. 2. Orang wakil ketua yakni R.P. Suroso dan Ichibangse Yoshio. 3. 60 orang anggota. 4. 6 anggota tambahan. 7 orang anggota istimewa yang berasal dari Jepang. Dengan demikian jumlah keseluruhannya 76 orang. Menurut Ananda B. Kusuma 2004,
Sejak tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, sekurang-kurangnya terdapat dalam 35 orang pendiri bangsa yang menyampaikan pendapatnya dalam sidang BPUPK yang pertama. Ketua BPUPK Dr. Rajiman Wadiningrat membentuk panitia 8. Panitia 8 berjumlah 8 orang. Terdiri atas 6 orang wakil golongan kebangsaan dan 2 wakil golongan keagamaan. Panitia 8 ini bertugas untuk menampung dan memeriksa usulan-usulan yang masuk dari semua anggota BPUPK dengan pidato Soekarno sebagai bahan utama dan kemudian melaporkan kepada sidang pleno BPUPK. Adapun waktu yang diberikan kepada anggota BPUPK untuk mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai 20 Juni 1945. Hasil pertemuan tersebut diperoleh beberapa usulan yang kemudian oleh panitia 8 dikategorikan menjadi 9, yaitu 1. Usulan yang meminta Indonesia mendekat selekas-lekasnya. 2. Usulan yang meminta mengenai dasar negara. 3. Usulan yang meminta mengenai soal unifikasi atau federasi. Berkat kecerdikannya, IR Soekarno memanfaatkan posisinya sebagai ketua untuk mengundang kurang lebih 32 orang anggota BPUPK yang juga merupakan anggota Chuo Sang-in dalam sidang pada 18 sampai 21 Juni 1945. Hal tersebut untuk menindaklanjuti keputusan sidang pertama BPUPK. Selain 32 orang itu, tokoh-tokoh lain juga ikut diundang meskipun bukan anggota Chuo Sang-in. 1. Ki Haji Agus Salim, 2. Muzakir, 3. Dasan, 4. Subarjo, 5. Sutarjo Kartohadikusumo, 6. Hindromartono, 7. Ruseno, 8. Jenderal Asikin Wijaya-Kusuma, 9. Maria Ulpah, 10. Supomo, 11. Sastro Muljono, 12. Wiranata Kusuma, 13. Surakhaman, 14. Suwandi, 15. Tan Eng Hoa. Panitia 8 dalam mengemban tugasnya. Selanjutnya IR Soekarno membentuk panitia yang berjumlah 9 orang. Kepanitiaan kecil ini kemudian dikenal dengan nama Panitia 9. Panitia 9 sendiri merupakan kelompok yang berbentuk pada tanggal 1 Juni. Setelah melalui proses diskusi yang panjang, akhirnya semua tokoh bangsa tersebut bermufakat bahwa nilai ketuhanan sangat penting untuk menjadi bagian dasar negara. Sidang BPUPK kedua berlangsung pada 10 sampai 17 Juli 1945. Insinyur Soekarno membacakan hasil rumusan naskah rancangan pembukaan UUD NRI 1945 pada tanggal 22 Juni 1945 yang telah disepakati oleh Panitia 9. Naskah yang dibaca dan telah disepakati tersebut secara garis besar terdiri atas 3 bagian penting, yaitu 1. Bagian pertama merupakan pernyataan kemerdekaan. Pernyataan ini didasari oleh pengalaman bangsa Indonesia yang mengalami penjajahan atau kolonialisme selama ratusan tahun. Bagaimana 2. Bagian kedua berisi pembukaan UUD menjelaskan hasil dari tuntutan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagian ketiga berisi pernyataan tentang pembentukan pemeringatan negara Indonesia sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik. B. Piagam Jakarta. Diskusi panjang yang terjadi dalam keanggotaan Panitia 9 membuktikan bahwa para pendiri bangsa menginginkan sebuah dasar negara yang
ideal untuk Indonesia merdeka. Akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 ditemukan suatu kesepakatan mengenai rancangan pembukaan UUD. Rancangan UUD tersebut oleh I.R. Soekarno diberi nama Muqaddimah, akan tetapi oleh Mr. Muhammad Yamin mengubah istilah Muqaddimah tersebut menjadi nama Piagam Jakarta. 3. Dinamika dalam pengesahan atau penetapan Pancasila sebagai dasar negara. BPUPK pun telah menyelesaikan tugasnya dan dibubarkan. Sebagai gantinya, pada 7 Agustus 1945, Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Hasil dari pertemuan tersebut memutuskan I.R. Soekarno sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, I.R. Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin. Setelah melalui perjalanan yang panjang, pada 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Meskipun sudah merdeka, Indonesia belum memiliki dasar negara yang disahkan atau ditetapkan secara resmi. Pancasila yang sebelumnya sudah dirumuskan dan disepakati bersama belum ditetapkan secara resmi sebagai dasar negara. Oleh karena itu, PPKI pun kemudian melaksanakan sidang untuk mengesahkan beberapa hal penting terkait dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. PPKI pun merencanakan akan melaksanakan sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Tujuan dari sidang pertama tersebut adalah untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Dalam pembicaraan informal tersebut dilaksanakanlah diskusi dan lobi-lobi yang kemudian menyepakati dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta. Tujuan dihapusnya 7 kata tersebut adalah demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghindari adanya perpecahan antara sesama anak bangsa. Para founding fathers pun tidak kalah hebat dalam memikirkan masa depan bangsa dan negara Indonesia yang baru merdeka. Menurut mereka, toleransi bukan berarti mencampur adukan antara agama dan kebebasan orang lain dalam mempercayai keyakinan tersebut. Setelah mengalami berbagai dinamika, akhirnya sidang PPKI pertama menyepakati hal-hal berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Memilih presiden dan wakil presiden yaitu I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat.
mengenai rumusan Pancasila tersendiri termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dengan bunyi sila-silanya sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Pokok-pokok pikiran dalam sidang BPUPK. Pokok-pokok pikiran yang diambil berdasarkan usulan dari anggota BPUPK, yaitu Panitia 8. Hasil usulan-usulan tersebut dibahas secara lebih terperinci dan mendalam oleh Panitia 9. Anggota BPUPK mengerahkan segala pemikiran untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Sebagai istilah dasar negara, seluruh anggota BPUPK bersepakat dengan nama Pancasila. Seluruh hasil keputusan yang telah disepakati oleh Panitia 9 kemudian dilaporkan ke hadapan anggota BPUPK pada 22 Juni 1945. Setelah selesai dengan tugas yang diberikan, maka BPUPK dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Secara umum, tugas PPKI adalah melanjutkan peran dan tugas dari BPUPK. Tugas PPKI ini terkait hal-hal praktis sebagai bentuk persiapan Indonesia merdeka seperti berikut. 1. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Menetapkan dasar negara beserta simbol-simbol negara. Hal-hal yang menyangkut kebutuhan semua lembaga negara. Penambahan lain dari peran PPKI yaitu mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar atau Muqaddimah serta batang tubuh konstitusi. Setelah diyakini bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan atau status quo, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pun cepat tersebar melalui radio dan pemberitahuan lainnya ke seluruh dunia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya 1 hari setelah merdeka, PPKI melaksanakan sidang pertamanya. Pada sidang tersebut dijelaskan hasil yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta dan telah didiskusikan kembali mengenai diantaranya menghapuskan 7 kata dalam sila pertama. Apa itu PPKI? Singkatan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada masa pendudukan di Indonesia. PPKI bukanlah badan yang dibentuk oleh perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum PPKI dibentuk, sudah ada Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berdiri. Salah satu tugasnya adalah merancang dasar negara serta menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Setelah tugasnya selesai, BPUPKI pun dibubarkan.
Kutip dari buku Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai 2009 oleh A. Kardiat Wiharyanto pada 7 Agustus 1945. Persiapan kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk. Badan ini beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yaitu 12 orang wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan keturunan Cina. Keanggotaan PPKI kemudian ditambah 6 orang lagi oleh orang Indonesia. PPKI dipimpin oleh Soekarno dengan Muhammad Hatta sebagai wakil dan Muhammad Subarjo sebagai penasihat. Badan ini diresmikan pada 9 Agustus 1945 di Dalat, dekat Saigon, oleh Jenderal Terauchi, Panglima Armada Jepang untuk Asia Tenggara. Untuk peresmian ini, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Werdadingrat dipanggil ke Dalat. Di sana, Jenderal Terauchi menegaskan bahwa Jepang telah Arsip koleksi Pringodindo menyebutkan beberapa nama yang berpidato pada sidang BPUPK. 1. Pada tanggal 29 Mei 1945, diantaranya yaitu R.M. Margono, D. Sosrodiningrat, Sumitro Ranata Kusuma, Urjaningrat, Surjo, Mr. Susanto Tirtoprojo, Sudirman, Dasad, Prof. Ruseno, dan R. Aji. Gagasan tokoh pendiri bangsa atau negara. 1. Muhammad Yamin. Dalam rapat sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945 tertulis bahwa Muhammad Yamin tidak secara khusus menyampaikan dasar negara. Namun demikian, Muhammad Yamin mengemukakan dasar negara yang 3, yaitu 1. Permusyawaratan, 2. Perwakilan, 3. Kebijaksanaan. Rasionalisme. 2. Wiranata Kusuma. Dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, Wiranata Kusuma menyatakan pentingnya keselarasan atau harmoni dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan syarat utama yakni rasa persatuan yang tidak membeda-bedakan, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Urjaningrat. 3. Urjaningrat. Dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, Urjaningrat mengatakan bahwa kemerdekaan harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia. 4. Susanto Tirtoprojo. Dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, Susanto Tirtoprojo mengatakan bahwa dasar fundamental negara antara lain: 1. Semangat kebangsaan, 2. Hasrat persatuan, 3. Rasa kekeluargaan. 5. Dasad. Dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, Dasad mengatakan bahwa Indonesia merdeka harusnya berdasar pada iman dan tawakal kepada Tuhan Allah yang mengendalikan langit dan bumi. 6. Muhammad Hatta. Dalam pidatonya pada tanggal 30 Mei 1945, Hatta mengatakan bahwa dasar ketuhanan harus diwujudkan dengan memisahkan urusan agama dari urusan negara. 7. R. Abdurrahim Pratalikram. Dalam pidatonya pada tanggal 30 Mei 1945, Abdurrahim menyatakan bahwa dasar negara yaitu 1. Persatuan rakyat, 2. Agama Islam dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi pemeluk agama yang bukan Islam. Dr. Supomo. Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyatakan bahwa dasar persatuan, semangat kekeluargaan, dan semangat gotong royong sangat relevan dengan corak masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Supomo juga menyatakan agar negara memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 9. Ki Bagus Hadikusumo. Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, Ki Bagus meminta agar Islam menjadikan dasar dan sendi negara. 10.
Ir Soekarno. Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memaparkan 5 dasar negara bagi Indonesia merdeka yang disebut Pancasila, yakni 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan. 2. Gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara pada sidang pertama pada Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK. Meskipun keanggotaan BPUPK terdapat perwakilan Jepang yang berjumlah 7 orang, namun tokoh-tokoh Indonesia dapat dengan leluasa menyampaikan ide atau gagasannya tanpa ada gangguan dan tekanan penguasa Jepang. A. Gagasan Muhammad Yamin tentang rumusan dasar negara. Tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan gagasan tentang rumusan dasar negara yang bersifat lisan dan tertulis. Gagasan Muhammad Yamin yang bersifat lisan: 1. Peri kemanusiaan, 2. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Gagasan Muhammad Yamin yang bersifat tertulis: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Gagasan Supomo tentang rumusan dasar negara. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mendapat kesempatan untuk berpidato. Dalam pidatonya, Supomo mengusulkan rumusan dasar negara: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Konsep bentuk negara yang diusulkan oleh Supomo yaitu integralistik. Konsep tersebut dimaknai sebagai negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongan dalam lapangan apapun. C. Gagasan Soekarno tentang rumusan dasar negara dalam pidato 1 Juni 1945. Mengapa pada tanggal 1 Juni 1945 kita memperingati sebagai hari lahirnya Pancasila? Jawaban dari pertanyaan ini adalah pada saat penyampaian gagasan tentang dasar negara Indonesia, Ir Soekarno merupakan tokoh salah satu anggota BPUPK yang menjawab secara utuh dan komprehensif menjawab pertanyaan Ketua BPUPK tentang dasar negara Indonesia. Bahkan beliau mengutarakannya selama 1 jam tanpa menggunakan teks. Menurut pemikiran Ir Soekarno, sebuah filosofi Groundslag atau pemikiran yang akan menjadi dasar bagian negara Indonesia merdeka harus bersifat kuat dan mencerminkan nilai-nilai paling mendasar, hakiki, dan penting untuk mengatur kehidupan bernegara yang didurikan di atasnya. Atas saran dari kawan Ir Soekarno yang merupakan ahli bahasa pemikiran, beliau diberi nama Pancasila. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, giliran Ir Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Dengan demikian, konsep awal Pancasila adalah Panca Dharma: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Selesai berpidato, kemudian atas petunjuk seseorang teman ahli bahasa, isi pidato mengenai rumusan dasar negara tersebut oleh Ir Soekarno dinamakan Pancasila. Menurut Ir Soekarno, jika rumusan dasar negara Pancasila itu terlalu panjang, maka dapat diperas menjadi trisila, yaitu 1. Nasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, 3. Dan ketuhanan. Selanjutnya dapat diperas kembali menjadi ekasila, yaitu rumusannya menjadi sila gotong royong yang artinya negara yang didirikan oleh semua dan untuk semua. B. Dinamika kelahiran Pancasila. Menurut Hurlok, pengertian dinamika adalah suatu tenaga kekuatan selalu bergerak, berkembang yang bisa menyesuaikan diri secara memadai terkait dengan keadaan yang sedang terjadi dan mampu menjadi faktor yang berhubungan akan mematang dan juga
faktor pembelajaran. 1. Dinamika sidang BPUPK pertama. A. Alat belakang terbentuknya BPUPKI pada tanggal 8 Maret 1942. Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat yang dikenal dengan Perjanjian Kalijati. Pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Jepang yang bernama Kaiso dalam sidang istimewa parlemen Jepang di Tokyo memperbolehkan daerah Hindia Timur atau Indonesia merdeka. Pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk BPUPK. Pembentukan BPUPK bertujuan untuk menyelidiki segala hal yang diperlukan sebagai bentuk persiapan negara Indonesia kemerdekaan. B. Bagaimana susunan keanggotaan BPUPK? Pemerintah pendudukan Jepang menyusun keanggotaan kelompok dalam BPUPKI menjadi 5 kelompok, yaitu 1. Kelompok birokrat, 2. Kelompok independen, 3. Kelompok ulama, 4. Kelompok pergerakan nasionalisme, 5. Kelompok perwakilan Jepang. Dalam kelompok-kelompok yang telah dibentuk Jepang, berikut jumlah keanggotaan jika dijumlah secara keseluruhan. 1. Orang ketua yakni dari Regimen Wadidingrat. 2. Orang wakil ketua yakni R.P. Suroso dan Ichibangse Yoshio. 3. 60 orang anggota. 4. 6 anggota tambahan. 7 orang anggota istimewa yang berasal dari Jepang. Dengan demikian jumlah keseluruhannya 76 orang. Menurut Ananda B. Kusuma 2004, sejak tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, sekurang-kurangnya terdapat dalam 35 orang pendiri bangsa yang menyampaikan pendapatnya dalam sidang BPUPK yang pertama. Ketua BPUPK Dr. Regiman Wadidingrat membentuk panitia 8. Panitia 8 berjumlah 8 orang, terdiri atas 6 orang wakil golongan kebangsaan dan 2 wakil golongan keagamaan. Panitia 8 ini bertugas untuk menampung dan memeriksa usulan-usulan yang masuk dari semua anggota BPUPK dengan pidato Soekarno sebagai bahan utama, dan kemudian melaporkan kepada sidang pleno BPUPK. Adapun waktu yang diberikan kepada anggota BPUPK untuk mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai 20 Juni 1945. Hasil pertemuan tersebut diperoleh beberapa usulan yang kemudian oleh panitia 8 dikategorikan menjadi 9, yaitu 1. Usulan yang meminta Indonesia mendekat selekas-lekasnya. 2. Usulan yang meminta mengenai dasar negara. 3. Usulan yang meminta mengenai soal unifikasi atau federasi. Berkat kecerdikannya, Ir. Soekarno memanfaatkan posisinya sebagai ketua untuk mengundang kurang lebih 32 orang anggota BPUPK yang juga merupakan anggota Chuo Sang-in dalam sidang pada 18 sampai 21 Juni 1945. Hal tersebut untuk menindaklanjuti keputusan sidang pertama BPUPK. Selain 32 orang itu, tokoh-tokoh lain juga ikut diundang meskipun bukan anggota Chuo Sang-in. 1. Ki Haji Agus Salim. 2. Muzakir. 3. Dasan. 4. Subarjo. 5. Sutarjo Kartohadikusumo. 6. Hindromartono. 7. Ruseno. 8. Jenderal Asikin Wijaya-Kusuma. 9. Maria Ulpah. 10. Supomo. 11. Sastro Muljono. 12. Wiranata Kusuma. 13. Surakhaman. 14. Suwandi. 15. Tan Eng Hoa. Singkatan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada masa pendudukan di Indonesia. PPKI bukanlah badan yang dibentuk oleh pejuang kemerdekaan Indonesia, tetapi bisa dimanfaatkan baik untuk mendukung berdirinya
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikutip dari buku IPS terpadu oleh Nana Supriyatna, DKK PPKI berbeda dengan BPUPKI yang sudah ada sebelumnya, sebab keanggotaannya tidak melibatkan sama sekali. Jadi anggotanya hanya tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Ingin mempelajari sejarah PPKI lengkapnya,